Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Dalam hal ini akan membahas tentang hutan rawa. Beberapa anggota kelompok kami diantaranya ada Citra Salsabila Hardianti, Fakih Imawan, Farhansyah Pratama, Hafiz Zamzami, Muhammad Ridwan Ansori, Rizka Maulisa, Siti Ahdina Putri, dan juga Wahyunita Huriani. Mari kita bahas. Yang pertama adalah kebijakan pengelolaan hutan rawa. Kebijakan pengelolaan hutan rawa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang rawa. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung, dengan endapan mineral atau gambut yang ditumbuhi vegetasi yang merupakan suatu ekosistem. Pengelolaan rawa dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi rawa yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan rawa dilaksanakan berdasarkan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Untuk rawa pasang surut, rencana pengelolaan rawa disusun berdasarkan Satuan Hidrologi Rawa Pasang Surut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang rawa, PP 73 Tahun 2013 tentang rawa adalah peraturan pemerintah untuk melaksanakan Pasal 25 Ayat 3, Pasal 36 Ayat 2, dan Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Peraturan pemerintah tentang rawa mengatur tentang penetapan rawa, pengelolaan, sistem informasi, perizinan, dan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat di area rawa. Pengaturan pengelolaan rawa terdiri atas yang pertama ada upaya konservasi rawa, yang kedua pengembangan rawa, dan yang ketiga adalah pengendalian daya rusak air pada rawa. Upaya konservasi yang dimaksud untuk menjaga keseimbangan ekologi, menjaga keseimbangan hidrologi, melindungi keanekaragaman hayati, dan juga sebagai habitat flora fauna penyerap sekaligus gudang penyimpanan gas rumah kaca karbon dioksida yang berperan dalam pemanasan global dan dapat berkontribusi dalam perbaikan lingkungan serta menjaga daya dukung kawasan yang berfungsi budidaya di daerah sekitarnya. Yang kedua adalah identifikasi hutan rawa. Identifikasi hutan rawa. Hutan rawa sering disebut juga sebagai rawa air tawar atau freshwater swamp forest, yang merupakan kawasan hutan dengan permukaan tanah yang kaya akan mineral akibat tumbuh dan berkembang di wilayah yang selalu tergenang air. Selanjutnya, ciri-ciri hutan rawa. Terdapat 8 ciri-ciri dari hutan rawa. Pertama, selalu tergenang air, tidak terpengaruh iklim, lapisan gambut pada lantai hutan, perakaran tumbuhan yang khas, jenis tanaman rawa, jenis tanah, pepohonan tinggi, dan juga warna airnya. Selanjutnya, jenis hutan rawa. Jenis hutan rawa dapat dikategorikan dalam 2 kelompok berdasarkan aktivitas yang terjadi di dalam hutan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah hutan rawa primer, dan yang kedua adalah hutan rawa sekunder. Berdasarkan cirinya, hutan rawa dikategorikan sebagai yang pertama, rawa air tawar, yang kedua rawa gambut, dan yang ketiga adalah rawa tanpa hutan. Selanjutnya, manfaat dari hutan rawa. Manfaat dari hutan rawa yaitu untuk membentuk ekosistem dan lingkungan sendiri memberikan manfaat, antara lain 1. Sebagai sumber cadangan air, 2. Sebagai sumber energi, 3. Sebagai sumber makanan bagi flora dan fauna, mencegah terjadinya intrusi air laut ke dalam air sungai, yang kelima, mencegah terjadinya banjir. Capaian pengembangan hutan rawa yang telah dilakukan yaitu reklamasi lahan telah dilakukan sejak pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah Indonesia sejak tahun 1960-an, diantaranya Polder Alabio,
6.000 hektar di Kalimantan Selatan, dan Polder Mentaren 2.300 hektar di Kalimantan Tengah, Anjir Tamban, Anjir Serapat, Anjir Basrang, Anjir Kelampan, dan Marabahan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Reklamasi rawa dengan skala besar ditujukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1969 untuk menunjang program transmigrasi dan pencapaian swasembada pangan, khususnya beras. Dan saat ini, beberapa capaian pengembangan daerah hutan yang masih dilakukan oleh pemerintah adalah: yang pertama, untuk meningkatkan produksi pangan dalam rangka swasembada pangan. Yang kedua, menyediakan lahan pertanian dan pemukiman bagi para transmigran. Yang ketiga, menunjang pengembangan wilayah. Yang keempat, mendukung peningkatan atau pemerataan pendapatan masyarakat di sekitar hutan rawa. Dan yang kelima adalah mendukung terciptanya keadaan yang lebih aman di sepanjang kawasan perbatasan. Beberapa hambatan atau kendala lahan rawa. Yang pertama, ada kendala agrofisik lahan rawa, itu berupa tanah yang masam, tanah lunak, permeabilitas tinggi, kesuburan tanah rendah, kemungkinan terjadinya keracunan aluminium dan besi, lapisan pirit yang terdapat di permukaan tanah, gambut terlalu tebal, fluktuasi air pasang dan surut, terjadinya perubahan pola kuantitas dan kualitas air dalam musim hujan dan musim kemarau, dan yang terakhir adalah dalam musim kemarau ada ancaman intrusi air laut yang berdampak buruk terhadap tanaman pertanian. Kendala biologik mencakup serangan hama dan penyakit gulma. Kendala non-fisik sosial ekonomi meliputi keterbatasan modal dan tenaga kerja, rendahnya tingkat pendidikan petani, rendahnya tingkat adopsi teknologi baru, tidak memadainya mutu dan jumlah prasarana yang ada, serta lembaga pemasaran hasil pertanian yang lambat berkembang, dan yang terakhir adalah kesulitan akses memperoleh kredit masukan dan bantuan teknis. Selanjutnya, masalah yang dihadapi di rawa gambut. Masalah yang dihadapi di hutan rawa gambut. Di antaranya, yang pertama, rawa gambut merupakan habitat gambut yang mempunyai kandungan hara mineral yang sangat miskin. Selain itu, tingkat dekomposisinya sangat rendah karena adanya penggenangan air. Dengan demikian, adanya penebangan berarti memindahkan nutrisi keluar habitat yang semakin memiskinkan lahan gambut tersebut. Yang kedua, pada lahan gambut yang terbuka, penanaman dan pemanenan biomasa yang berulang-ulang atau tanaman non-pohon menyebabkan tanah gambut tersebut semakin miskin unsur hara. Penanaman pada gambut yang miskin hara ini membutuhkan perlakuan khusus. Yang ketiga, pemanasan langsung dari sinar matahari dapat menyebabkan irreversible drying atau kering yang tidak dapat balik pada permukaan lapisan gambut dan akan berubah menjadi dry pellet atau hydrophobic peat soil, yang artinya tidak ada aktivitas biologi yang mungkin dapat hidup di situ. Dan yang terakhir adalah kebakaran yang sering terjadi pada lahan gambut akan menghilangkan mineral dan nutrisi lahan gambut, sedang abunya akan mudah tercuci pada lapisan akar. Materi yang kami sampaikan hari ini didapat dari uprinsulm.ac.id, loop.staff.ugm.ac.id, Rawa Bappenas, tentang Bappenas pengembangan pengelolaan rawa, dan yang terakhir adalah dari rimbakita.com, hutan rawa. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.